Polisi ungkap alasan terduga pelaku pemalsuan dan pengedaran uang palsu di Palopo tidak ditahan. Sebelumnya, polisi mengamankan seorang mahasiswi bernama Septiani Tangkelangi 19 tahun, warga Mengkendek, Tanah Toraja. Ia diamankan karena diduga membuat dan menggunakan uang palsu. Kejadian terungkap saat terduga pelaku membeli tisu menggunakan uang pecahan Rp100.000 buatannya di sebuah kios yang berada di Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo. Terduga pelaku juga menukar uang Rp100.000 buatannya ke kios tersebut menjadi 2 lembar uang pecahan Rp50.000. Pemilik kios curiga dengan tingkah terduga pelaku. Ia kemudian membandingkan uang yang ditukarkan terduga pelaku dengan uang pecahan Rp100.000 lainnya. Kasat Reskrim Polres Palopo, Ibtu Sahrir mengatakan korban atau pemilik kios enggan membuat laporan terkait pemalsuan tersebut karena kasihan dengan terduga pelaku. Meski begitu, polisi tetap memproses dan menjadikan kasus tersebut sebagai temuan. Menurut Sahrir, terduga pelaku mengakui perbuatannya tersebut karena terdesak. Meski terduga pelaku mengakui perbuatannya, warga Tanah Toraja tersebut belum ditahan. Ia hanya diwajibkan melapor ke pihak kepolisian sebanyak 2 kali dalam sepekan. Sahrir menyampaikan pihaknya membutuhkan keterangan ahli dalam hal ini Bank Indonesia terkait uang tersebut sebelum melakukan penahanan terhadap terduga pelaku. Meski mahasiswi tersebut belum ditahan, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti termasuk uang yang diduga palsu itu. Kalau untuk dibebaskan itu kan beda. Dibebaskan itu artinya dia sudah tidak tersangkut dengan perkara apapun. Tapi ini kita saat ini tidak melakukan penahanan. Karena penahanan kan itu tidak harus. Dapat dilakukan penahanan tapi tidak harus. Jadi adapun alasannya sampai kami belum melakukan penahanan karena alat bukti. Kami masih mengumpulkan alat bukti. Alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang lain, keterangan ahli, karena di sini untuk uang palsu kita harus memeriksa ahli. Ahlinya itu dari Bank Indonesia. Tapi memang sudah ada barang bukti Pak yang sempat Kalau bukti yang kami kumpulkan sudah. Jadi ada lembaran uang pecahan 100 berlembar. Baru sebatas 2 lembar yang diproduksi oleh anak buga ini. Jadi untuk keterangannya sementara pelaku itu dia terdesak dengan ekonomi, ada yang mau dibayarkan, sudah pusing mau nyari uang di mana, akhirnya dia berinisiatif print. Dengan cara di print itu dicetak dengan cara di print. Berapa lama Pak pemeriksaan? Jadi untuk pemeriksaan ini kan kami harus menyurat ke BI untuk waktu kedatangannya kan bukan kami yang tentukan. Kami menyurat, datang, tapi yang jelasnya prosesnya tetap berjalan, tetap lanjut. Kalau pelaku sendiri semalam berapa lama Pak diperiksa? Kalau pelaku kan kita amankan itu kurang lebih 2 hari. Ya. Mahasiswa mana Pak? Kalau mahasiswa salah satu universitas di Palopo. Pak, ini kan ada yang menjamin ya dalam yang terima oleh Mas, itu kan ada yang menjamin. Kira-kira siapa pihak keluarga yang menjamin? Kalau yang menjamin itu orang tuanya sendiri dan ada juga keluarganya yang lain. Kalau kasus ini belum digelar ya Pak? Kalau kasusnya segera kami gelar setelah memeriksa ahli. Jadi status sekarang ini sudah terduga pelaku atau masih saksi? Kalau dia terduga pelaku, tapi untuk pemeriksaan yang kemarin itu masih sebatas saksi. Nah, setelah kita periksa ahli, kita kumpulkan dengan barang buktinya, kita tetapkan tersangka. Sangkaan pasal Pak yang berpotensi? Kalau untuk undang-undang yang kami terapkan itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Jadi ancaman hukumannya itu 15 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.